Emas mahal banget, tapi sebelum jadi mahal, dia cuma batu yang nasibnya lebih sering diinjak daripada dipuji. Halo Sobat Update Dunia. Kalian tahu nggak sih, gimana proses batu biasa bisa berubah jadi emas berharga? Yuk kita lihat prosesnya. Emas yang kita kenal sebagai logam berharga sebenarnya memulai perjalanannya dari batuan biasa yang terkubur jauh di dalam perut bumi. Tidak ada kilau, tidak ada bentuk indah, hanya biji emas yang bercampur dengan berbagai mineral lain. Untuk bisa berubah menjadi emas 24 karat yang murni dan berkilau, logam ini harus melewati proses panjang dan teknologi yang tidak sederhana. Semua dimulai dari tahap eksplorasi. Tim geologi meneliti struktur tanah dan batuan untuk menemukan lokasi yang berpotensi mengandung emas. Mereka melakukan pengeboran dan analisis sampel untuk memastikan kadarnya cukup tinggi dan layak ditambang. Jika dinilai ekonomis, barulah tambang dikembangkan. Proses penambangan dilakukan melalui dua metode utama, tambang terbuka jika depositnya dekat permukaan, atau tambang bawah tanah jika letaknya lebih dalam. Batuan yang mengandung emas, disebut biji emas, kemudian diangkut ke fasilitas pengolahan. Di tahap pengolahan, biji emas dihancurkan menggunakan mesin besar hingga menjadi serpihan kecil bahkan bubuk halus. Proses ini penting agar partikel emas dapat terlepas dari batuan induknya. Setelah itu, dilakukan pemisahan menggunakan metode kimia modern, seperti proses pelindian untuk melarutkan emas dari material lainnya. Hasilnya berupa konsentrat emas yang masih belum sepenuhnya murni. Tahap berikutnya adalah peleburan. Konsentrat emas dipanaskan dalam tungku bersuhu lebih dari 1000 derajat Celcius hingga meleleh menjadi cairan logam berwarna kuning terang. Dalam proses ini, kotoran terpisah dan dapat diangkat. Cairan emas kemudian dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan mendingin hingga membentuk batangan kasar. Batangan kasar ini dikenal sebagai dorbar, yaitu emas setengah jadi yang masih mengandung campuran perak dan logam lain. Warnanya memang sudah kuning mengilap, tapi kadar kemurniannya belum mencapai standar emas investasi. Karena itu, dorbar dikirim ke fasilitas pemurnian atau kilang emas. Di sini prosesnya jauh lebih presisi. Salah satu metode yang digunakan adalah pemurnian elektrolisis, di mana emas dipisahkan dari logam lain menggunakan arus listrik. Ada juga metode kimia yang melarutkan logam pengotor hingga tersisa emas dengan tingkat kemurnian sangat tinggi, bukan 99,99% atau yang dikenal sebagai emas 24 karat. Setelah murni, emas cair kembali dicetak ulang menjadi batangan standar dengan ukuran tertentu, misalnya 1 gram hingga 1 kilogram. Setiap batangan diberi cap kadar kemurnian, berat, logo perusahaan pemurni, serta nomor seri unik sebagai identitas resmi. Beberapa juga dilengkapi sertifikat untuk menjamin keaslian dan kualitasnya. Sebelum dilepas ke pasar, emas tersebut melalui tahap pengujian akhir menggunakan alat analisis khusus untuk memastikan tidak ada penyimpangan kadar. Standar internasional sangat ketat, terutama untuk emas yang akan diperdagangkan di pasar global atau menjadi cadangan devisa suatu negara. Barulah setelah semua proses itu selesai, emas masuk ke rantai distribusi. Ada yang disimpan di brankas bank, ada yang menjadi cadangan bank sentral, ada yang dibeli investor sebagai aset lindung nilai, dan ada pula yang diolah menjadi perhiasan bernilai tinggi. Jadi ketika kita melihat emas batangan yang rapi dan berkilau, sebenarnya kita sedang melihat hasil dari perjalanan panjang dari batuan gelap di perut bumi. Melalui mesin raksasa, proses kimia kompleks, panas ribuan derajat, hingga teknologi pemurnian canggih. Emas tidak tiba-tiba berharga, nilainya lahir dari kelangkaan, proses, dan peran pentingnya dalam sistem keuangan dunia. Dari batu yang sering diinjak menjadi simbol kekayaan dan stabilitas global. Itulah perjalanan emas. Kalau kamu suka konten seperti ini, subscribe sekarang, like dan tulis di komentar.
Topik apa lagi yang mau dibahas selanjutnya?